Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratna min Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tajannaf Sayyid Syekh Ahmad Al-Khair radhiyallahu anhu ila hadrati jami' khalifatihim wal muqaddamihi wa ikhwani wa ahbabihim min at-tariqati jannah Amir Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil mukhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi. Alhamdulillah syuratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam kajian kita di majelis Langkah Santri Nurul Khatim. Semoga kajian kita ini mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan kita ke baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan membuat kita semakin cinta kepada kekasihnya yaitu Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tajani radhiyallahu anhu, sehingga kita setiap hari dalam kehidupan kita mendapatkan madad dan istimdad kita, sehingga kita bisa dengan cahaya itu semakin istiqomah dalam beribadah secara zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, banyaknya manusia keliru tentang memahami arti hakikat dan makna hakikat. Sebenarnya hakikat itu ya batin. Bahkan orang memahami hakikat ini karena memahami secara hawa nafsunya, apalagi memahaminya sendiri udah hakikat itu adalah sesuatu yang di luar diri kita, yang mana ya udah hakikat itu hanya sesuatu yang secara goibi aja, secara umum dalam akal. Karena akhirnya manusia sebab nggak mau memiliki guru dan belajar sendiri, akhirnya ilmu dia terbatasi itu. Padahal Allah nggak pelit-pelit tuh. Allah terus-terusan memberikan ilmu kepada hambanya. Karena ilmu itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Kalau Allah membatasi hambanya untuk mendekati dirinya, ya mana mungkin manusia bisa mengenal Allah gitu. Makanya pengenalan kepada Allah itu bahwa tidak ada lagi hijab antara hamba dan Rabbnya tuh. Nah, sebab itu minimnya pengetahuan itu akan membuat kita sesat. Makanya uh, ada ungkapan para ahli sufi, salah satu modal untuk bermarifat adalah kecerdasan. Nah, cerdas itu kan butuh ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan, dan amal itu menampakkan cahaya keilmuan kan. Seperti itu. Makanya ilmu itu harus diamalkan. Makanya guru kami Al-Arif Rahman Waziratul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khairi Al-Radiyal Tijani, semoga Allah meridhoinya, semua keturunannya dan memuliakannya dunia dan akhirat. Beliau berkata, ilmu itu harus diamalkan tuh. Dan pengamalan atas sebuah ilmu harus menampakkan cahaya keilmuan tuh. Makna cahaya keilmuan ini apa ya? Ma'rifah tuh. Makanya nggak bisa manusia berjalan itu dalam mengarungi dunia akhiratnya tanpa wasilah. Makanya orang menilai wasilah itu atau cahaya kewasilahan hampir mendekati kekufuran. Bahkan sebagian ulama itu menyatakan bahwa orang-orang yang menolak wasilah itu, para ulama menyatakan mereka itu orang-orang yang kufur nikmat. Karena Allah memudahkan kita untuk mendekati dirinya itu dengan wasilah-wasilah orang-orang soleh. Yang mana orang-orang soleh itu membawa kita kepada
ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sampai kepada zahir batin baginda Nabi itu. Makanya nggak ada kan orang itu dari luar ke dalam tuh memahami sesuatu. Yang ada kita dari dalam keluar. Makanya kita kan bergerak itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya kita marah sebab ada marah di dalam diri kita. Kita benci sebab ada benci dalam diri kita. Makanya manusia itu hanya mensedekahkan apa yang dia punya tuh. Kalau kita punya sabar, maka sabar yang akan tampak. Kalau kita punya syukur, syukur yang akan tampak. Kalau kita punya takwa, takwa yang akan tampak pada zahir kita. Bukan zohir bukan zohir itu yang membimbing batin, tapi batin itu yang membimbing zohir. Makanya niat itu letaknya bukan di zohir, tapi di batin. Makanya kalau kita punya benci, ya benci yang kita sedekahin, benci yang kita namakan. Makanya orang hanya memberi apa yang dia punya. Tuh kalau dia punya sabar, dia kasih sabar. Kalau dia punya syukur, dia kasih syukur. Tapi kalau dia punya hasut, benci, ujub, ria, sum'ah, ya dia hanya menampakkan itu aja. Makanya nggak bisa seseorang itu mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kecuali memang dia harus memiliki guru, gitu. Dan gurunya itu ya benar-benar seorang syekh yang telah usul dalam kemarifatan, sehingga dia memang benar-benar menjadi sebuah majelah dari cahaya ilahiyah, sehingga dia menjadi wasilah si murid untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya ada ungkapan tuh, wa haqiqatun lausuluhu lil maqsidin wa musyahadun nurat tajali bin jila. Itu apa? Wa haqiqatul lausuluhu, hakikat adalah sampainya seorang salik pada apa yang menjadi tujuannya. Wa musyahadun nurat tajali bin jila, seraya menyaksikan cahaya ketuhanan itu setelah tersingkapnya hijab, gitu, dengan jelas, dengan sangat jelas. Jadi hakikat adalah sampainya seorang salik itu pada apa yang menjadi tujuannya, seraya menyaksikan cahaya ketuhanan itu setelah tersingkapnya hijab. Dan mana menyaksikannya itu bukan samar-samar, tapi dengan jelas sekali. Menyaksikannya dengan apa? Dengan ruhaniyah, ya. Ketika cahaya batin ini lebih terang daripada cahaya zahir, maka cahaya zahir itu menjadi salah satu cerminan dari cahaya batin. Akhirnya dia melihat dengan zahir batin itu. Cahaya setiap tajali-tajali ilahiyah itu dengan jelas. Makanya hakikat itu, ungkapan para ahli tasawuf, orang-orang yang memang berjalan di wilayah thariqah itu, hakikat adalah sampainya seorang salik itu pada apa yang menjadi tujuannya itu, yaitu siapa? Allah. Makanya seorang yang berjalan kepada Allah, ya tujuannya hanya Allah itu. Dia kerja Allah, dia berumah tangga Allah, dia mendidik anak Allah, dia mendidik istrinya Allah, dia menafkahi keluarganya hanya karena Allah. Tapi kan susah gitu. Mana mungkin bisa karena kalau belum bersama kan? Mana mungkin. Ya kita kan mencari nafkah itu karena bersama istri kita dan anak kita. Sehingga kita bisa berkata, kita mencari nafkah ini karena anak dan istriku, untuk menghidupi anak dan istri. Kita bisa ngomong karena itu karena bersama dulu. Nah, bagaimana bisa bilang karena Allah kalau belum bersama tuh? Makanya madrasah thariqah mendidik ruhaniah manusia agar wusul tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali radhiyallahu an berkata, yang mana diungkapkan dalam kitab Al-Ibid itu. Apa itu? Tajalli huwa mayanakashifu lil qalbi min anwaril ghaibi. Tajalli itu apa? Tajalli itu adalah apa yang ditangkap oleh mata hati, yakni apa? Min anwaril ghaibi, cahaya-cahaya kegaiban. Makanya cahaya-cahaya kegaiban. Sehingga apa? Sehingga
orang yang benar-benar sodik jiwanya gitu. Makanya kita nggak bisa memiliki si jiwa sodik gitu. Ya kita yakin sama Allah ini. Tapi kita melihat ujian Allah sedang menyayangi kita dalam konsep ujian kan susah kita. Kita ngeluh aja bisanya. Oleh sebab itu kita butuh guru. Makanya Allah itu tidak bertempat tuh. Allah bukan di utara, di selatan, barat, timur. Enggak. Allah itu enggak bertempat, tapi semua makhluk bergantung padanya. Makanya Allah turunkan khalifahnya di muka bumi, para nabi dan rasul. Setelah mereka itu para sahabat tabiun tabiin. Yang mana rohaniah itu terus turun sampai kepada seorang hamba yang dianugerahi kewusulan tuh. Yaitu siapa? Syekh-syekh yang kamil nih. Syekh-syekh yang kamil. Nah, kita datang kepada mereka sama saja datang kepada Allah. Makanya karena Allah tidak bertempat dan berarah, Allah tampakkan majalahnya tuh. Majalahnya kepada seorang hamba yang arif, yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang siapa yang mendatanginya maka mendatangi Allah. Barang siapa yang duduk bersamanya maka duduk bersama Allah. Nah, hakikat ini tentang batin tuh. Bukan tentang sesuatu yang akal nggak sampai itu. Kan kita masih memahami hakikat itu secara teks. Karena nggak punya guru dan mau belajar sendiri, akhirnya keblinger kan memahami hakikat. Makanya Imam Al-Qushairi itu, Anda teringat itu Imam Al-Qushairi itu pernah berkata bahwa inna syari'atal amruna bil tizamil ubudiyah wal haqiqatu musyahadatu rububiyah. Yang mana insya Allah itu artinya sesungguhnya syariat itu adalah urusan menetapi ubudiyahnya itu. Sedangkan hakikat adalah menyaksikan sifat-sifat ketuhanan. Kita ketika berjalan no, kalau misalnya kita kadang ya berjalan entah jalan kemana gitu, kita mau pergi keluar gitu naik motor atau naik mobil, melihat orang yang fakir, yang pengemis gitu, yang benar-benar, pernah nggak kita seakan-akan tergugah gitu, ya Allah kasihan banget ya Allah, kan tergugah hati gitu tuh. Nah, kita nggak sadar aja sebenarnya rohaniah kita itu sedang dianugerahi cahaya-cahaya ketuhanan tuh. Tapi dan menyaksikan cahaya-cahaya ketuhanan, tapi kita kan nggak paham itu, dan kita nggak bisa mengambil itu untuk membuat zahir batin kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya manusia kalau dikasih bencana alam sebesar apapun, ingat Allah paling-paling sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Setelahnya udah biasa aja lagi. Ini kenapa? Karena zahir batin manusia, adapun dia terlihat takwa ya, setidaknya dia pasti minimal memahami agama itu secara zahir atau teks. Andai pun rasanya ini ya hanya rasa-rasa aja. Sedangkan mm, mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya sebuah rasa. Karena rasa itu letaknya di hati, sedangkan hati itu terus terbolak-balik. Makanya nggak ada yang pasti kalau kembali kepada rasa aja. Makanya madrasah tarekoh itu mendidik zahir batin kita itu dengan sebaik-baiknya didikan, yang mana sesuai dengan bukan hanya sunnah secara zahir baginda Nabi, tapi yang sedikit sekali orang pahami apa sunnah secara batin baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana itu semua kita ambil dan diwarisi dari ruhaniah guru-guru kita yang usul. Makanya semoga kita ini termasuk orang-orang yang mendekati beliau-beliau lah, guru-guru yang kami. Makanya Imam Ahmad Al-Junaid itu di dalam kitab apa As-Sayyir wa As-Suluk mengatakan bahwa tajalli itu ada 3 macam, yaitu tajalli zat, af'al, dan asma. Tajalli zat itu kayak gimana itu? Nah, tajalli zat itu menurut Imam Junaid itu tajalli yang diawali dengan mengenal zat Allah tanpa berlebihan, serta dahulu dia mengenal sifat-sifatnya. Tajalli semacam ini tuh diingkari oleh kebanyakan
ulama zahir. Kenapa? Karena ulama ulama zahir atau ulama yang hanya konsepnya menghakimi secara teks akliyah gitu, nggak akan sampai kepada batin, bro. Nggak sampai. Makanya murid itu harus sampai murad. Murad itu kan sesuatu yang diinginkan tuh. Kalau murid itu masih keinginan dia sendiri itu. Makanya murid itu harus sampai pada murad. Kalau namanya murid itu dia berjalan itu masih dengan keinginan dirinya. Walaupun dia bilang, oh itu kiai itu guru saya. Enggak, itu masih keinginan dia. Tapi murad, keinginan dia adalah keinginan kiainya tuh. Keinginan dia adalah keinginan syekhnya tuh. Keinginan dia adalah keinginan gurunya tuh. Sehingga kewusulan gurunya Allah wariskan di dalam dirinya. Sehingga dengan cahaya itu si murid itu mulai menyaksikan sifat-sifat Rabbaniyah, akhlak-akhlak Rabbaniyah, cahaya-cahaya tajaliyah. Nah, ini menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang mana kebanyakan hal semacam ini diingkari oleh ulama-ulama zahir. Karena menurut mereka itu tajalli, konsep tajalli itu hanya bisa menjadi hanya bisa terjadilah melalui perantaran sifat-sifat Allah. Tidak mungkin seorang hamba itu dikenalkan langsung kepada zat Allah. Ya, ini bukan kata aneh itu, kata Imam Junaid itu. Sebenarnya Imam Junaid al-Baghdadi luar biasa itu ya. Seorang ulama yang benar-benar zahir batin, dan beliau adalah orang yang bisa membimbing manusia kepada kemarifatan. Tapi kan setiap teks yang tertulis dalam kitab itu ya hanya sebagai vitamin lah, pendorong lah. Vitamin dan pendorong. Makanya cahaya kemarifatan yang sesungguhnya ya hanya ada yang ada di dalam dada seorang syekh yang kamil, mursyid yang udah wusul untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak wusul ya mau kayak gimana pun susah kamu untuk sampai ke wusul. Makanya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu itu di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, dalam Hakikatus Syekh, yang mana guru kita tuh Al-Arifur Rahmah Waziratul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radiyal Tijani radhiyallahu an mengajarkan bahwa kalau kamu pingin guru yang usul, yang marifat, kalau kamu menginginkan Allah memberikan, minta sama Allah, berdoa sama Allah tiap malam, ya Allah kirim saya guru yang bisa membimbing zahir batin saya, ruhaniyah saya kepadamu, sehingga kami lebih bisa mendekatkan diri kepadamu. Minta terus sama Allah tuh. Rendahkan dirimu agar kita benar-benar Allah arahin, Allah bimbing kepada seorang syekh yang bisa membimbing kita kepada Allah. Nah, itu tajalli zat. Nah, tajalli af'al itu kayak gimana? Nah, tajalli af'al itu tajalli yang diawali dengan mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Lalu ada tajalli asma yang ketiga, yaitu tajalli yang diawali dengan mengenal asma Allah. Asma Allah Al-Ghafur Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, apabila seorang hamba mengenal Allah melalui salah satu asmanya itu, maka ketika hambanya tersebut mohon kepada Allah dengan asma tersebut, maka akan dikabulkannya tuh. Akan dikabulkannya. Nah, kita kan susah memahami asma apa yang sedang tampak dalam keadaan kita sekarang. Makanya perlu menyaksikan tajalli asma itu sehingga doa kita dikabulkan. Nah, doa kita dikabulkan bukan karena kita penyaksian asma itu, bukan karena kita memahami asma itu. Makna pengabulan doa, masa Allah kalah sih sama keinginan kita? Nggak mungkin kan? Makanya setiap apapun yang dikabulkan oleh Allah memang udah tertulis saja di takdir. Hanya saja kan Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang hatinya ini sodik, hatinya ini memiliki kebaikan-kebaikan dan ahsanun amalah, yang mampu berbuat baik gitu secara zahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin Allah tahu itu. Walaupun Allah sebenarnya udah tahu, tapi pingin kan Allah memberikan sesuatu yang spesial kepada hambanya tuh. Sehingga ketika Allah memberikan cintanya sih kepada si hamba, hamba itu bisa menjaga cinta itu.
Dan si hamba pun menjaga cinta itu sebab dia sadar bahwa bukan karena cinta ini, tapi Tuhanku itu lebih dekat daripada urat urat leher. Nah itu kan. Makanya ada ungkapan itu, man ramadurra lisafinati yarkabu wa yaghusu bahran summa durran hasala. Barang siapa yang menginginkan mutiara, maka hendaknya menaiki bahtera dan menyelam ke dalam samudra. Kemudian baru tuh mendapatkan mutiara itu. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu yahi min ghairi fi'li syari'ati lana tahsula. Demikian juga thariqah dan hakikat, wahai saudaraku, tidak akan pernah berhasil tanpa menjalani syariat. Fa'alaihi tazabinu li dhahirihi jalliyah bisyarriyati liyunura liyanura qalbuna mujantala. Kewajiban seorang salik adalah menghiasi lahiriahnya dengan syariat agar kolbunya bercahaya. Wa tazula anhu zulmatun kayyumkana litariqati fi qalbihi an tanzila. Kegelapan itu sirna dan tarekat pun akan bersemayam dengan kokoh di dalam kalbunya. Nah ya seperti itu. Makanya diperbaiki dulu yang di dalam tuh. Maka yang zohir akan rapi. Ditata dulu yang di dalam, maka yang zohir akan indah. Baik dulu yang di dalam, maka yang zohir maka lebih baik lagi nanti ke depannya. Makanya manusia itu akan terus menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih. Bukan berarti lepas apa? Lebih baiknya manusia itu bukan berarti tidak melakukan dosa, tapi ketika dia jatuh ke dalam maksiat, dia cepat sadar lalu dia taubat kepada Allah. Nah, ini kebaikan manusia. Inilah cahaya yang benar-benar luar biasa. Dia sadar manusia itu nggak akan pernah lepas dari kekhilafan, tapi bagaimana karena kemaksiatannya itu dengan cahaya ruhaniah yang dia punya, bila dia terpeleset juga kepada kemaksiatan lumpur dosa, dia paham dengan cahaya itu bisa saja kemaksiatan itu menjadi awal dari ketaatannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang menginginkan ilmu hakikat yang ibaratkan seperti mutiara di dasar samudra itu, maka hendaknya menjalani syariat dengan sebenar-benarnya, yang diibaratkan seperti bahtera, dan juga menjalani tarekat yang diibaratkan seperti samudra kan, yang seperti Anda jelasin kemarin. Dan barang siapa meninggalkan salah satu di antara syariat dan tarekat, maka ia tidak akan pernah mendapatkan mutiara hakikat itu. Nggak bisa. Makanya ada orang belajar torikoh, belajar tasawuf, tapi syariatnya nggak kokoh. Mungkin kita prasangka baik kita, ya mungkin dia lagi proses lah. Maka kalau dia lagi proses, ya udah jangan diikutin. Makanya carilah guru yang kamil, syekh yang makrifat, dan guru yang telah usul, agar kita ini benar-benar dibimbing secara zahir batin. Karena seorang mukmin itu meskipun telah mencapai derajat yang tinggi ataupun bahkan menjadi seorang wali itu, tetap saja harus menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Gak mungkin lah dia seorang syekh itu meninggalkan syariat, apalagi syekh yang usul, gak mungkin itu. Makanya barang siapa yang merasa menjadi kekasih Allah dan telah mencapai tingkatan hakikat, kemudian tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, maka ia termasuk orang-orang yang sesat lagi pula menyesatkan. Jauhin tuh. Makanya guru kita, dari guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi, yaitu Syekh Salahuddin bin Mahmud Al-Hasani Al-Tijani, mengungkapkan tuh dalam kitab Hawatiful Haq, Iqbalin nas alal muridu qablal kamali sumun qatilun. Orang tuh, seorang guru yang didatangi banyak manusia, dia dakwah di banyak didatangi manusia, banyak didatangi murid, tapi ruhaniahnya, jiwanya belum usul, belum kamil, dia hanya akan menjadi racun yang membunuh dirinya dan orang-orang yang belajar kepadanya tuh. Makanya bahaya sekali. Makanya dalam sebuah hadis itu diterangkan, yang mana suatu ketika Rasulullah SAW itu terus menerus tuh mengerjakan sholat malam hingga kedua telapak kakinya membengkak kan.
Lalu para sahabat kemudian bertanya kepada beliau tuh. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, Alam yaghfirullahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhara. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu, wahai Tuanku, baik dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan datang. Lalu Rasulullah SAW menjawab tuh, Afala akunu abadan syukuran. Tidakkah aku senang? Tidakkah aku senang bila menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jadi orang yang sudah terdidiklah jiwanya, orang yang jiwanya sodik, yang telah dianugerahi cahaya, udah amal ibadahnya itu menjadi bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Sebab apa? Allah telah memberikan cintanya kepada hamba itu, lalu dia menjaganya. Yang mahal itu menjaga cinta itu dengan rasa syukurnya dan penuh memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya thariqah Tijaniyah adalah thariqatul hamdi wa syukri itu. Yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikat. Inilah hakikat. Jadi nggak ada orang memahami hakikat inilah, hakikat itu di luar diri. Terus hakikat itu yang udah jangan sibuk kepada syariat, akhirnya nggak sholat, nggak menegakkan syariat. Wah, ini ngimbul ini semua. Biarlah, mungkin itu proses bagi dirinya, tapi kita jangan ikutin orang-orang seperti itu. Kita cari mursyid yang kamil, guru yang telah bermarifat, agar kita zahir batin kita dididik untuk bertaqarrub kepada Allah. Makanya amal ibadah itu merupakan, kalau kata Imam Junaid al-Baghdadi itu, hakul ubudiyah, bentuk dari penghambaan, dan hakul asyukri, perwujudan dari rasa syukur. Makanya amal ibadah itu bentuk dari penghambaan dan perwujudan rasa syukur. Siapapun tidak akan bisa itu lepas dari penghambaan kepada Allah dan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya, meskipun dia seorang nabi ataupun wali. Nah, nabi sama wali aja kayak gini lah. Ini ada orang malah sibuk hakikat, syariat yang berantakan, lalu ngomong dia wali. Makanya banyak tuh orang-orang tergelincir ketika berjalan kepada kemarifatan itu. Akhirnya tanpa guru, tanpa ini, apalagi dia menganggap gurunya di alam gaib tuh. Nah, kita manusia, masa belajar sama jin? Ya belajar yang sesuai surah lah. Kita ini ada jasad, daging, darah, tulang, hidup lagi, nafas. Ya kita belajar sama yang sesuai. Makanya Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang memang sesuai surahnya sama kita. Coba kalau Nabi Allah tunjuk dari bangsa malaikat, ibadah mulu, nggak makan, nggak minum, nggak jimat, nggak bersetubuh, nggak nikah. Gimana kita menghadapi kehidupan dunia kayak gitu? Bayi yang baru lahir, kalau Allah utus nabi dari bangsa malaikat, bayi yang baru lahir aja udah kejang-kejang gitu, masya Allah. Makanya sebagian ulama itu mengatakan apa itu? Man tasyara'a awalam yatahaqqaqu faqad tafasaqat wa man tahaqqaqu walam yatasyarra'u faqad tazandaqa. Barang siapa yang menjalankan syariat tuh, lalu walama tatahaqqud, tanpa disertai ilmu hakikat gitu, faqad tafassaqat wa man tahaqqaqa wa lama yatasyarra faqad tazandaq. Maka ia akan menjadi fasik, dan barang siapa yang mengamalkan hakikat tanpa disertai ilmu syariat, maka ia akan menjadi zin. Jadi barang siapa menjalankan syariat tanpa disertai ilmu hakikat, maka ia akan menjadi fasik tuh. Dan barang siapa yang mengamalkan hakikat tanpa disertai ilmu syariat, maka dia akan menjadi zindik. Makanya ada ungkapan dari Syekh Abu Madyan itu dalam kitab Salalim al-Fudhala itu, beliau berkata, Man katafa bitta'abudi duna fiqhin harajan wa btada'a wa min miktafa bila fiqhi duna wara'i ightarra fanakhada
Barang siapa merasa cukup dengan beribadah tanpa disertai ilmu fikih, maka ia akan menyimpang dan melakukan perbuatan bid'ah. Dan barang siapa merasa cukup dengan ilmu fikih saja tanpa berperilaku apa? Al-wara'i, berperilaku wara', maka ia akan tertipu. Makanya semua tarekoh itu paling pertama itu khauf ditekankan kebanyakan. Kenapa? Karena khauf itu membuat jiwa kita tuh, hati kita itu untuk berhati-hati dalam mengamal beribadah secara zahir dan batin. Nah, bid'ah di sini bukan bid'ah yang dipahami oleh kaum Wahabi atau yang ngaku Salafi atau As-Sunnah, bukan. Makna bid'ah ini apa? Jiwanya yang udah nggak condong tuh kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia meyakini apa yang dia lakukan itu ajaran yang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi bukan tentang zohir. Bid'ah ini tentang batin, tentang kaidah kayak gitu. Kalau ini nggak ada, oh ini nggak diajar Nabi, itu berarti masih bicara zohir. Bid'ah itu tentang batin. Dia keluar dari tuntunan yaitu tujuan tuntunan Allah dan Rasulnya, tapi dia meyakini apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan tujuan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah ini nyakit itu namanya. Makanya pentingnya kita belajar agama, duduk di majelis ilmu, majelis zikir, agar kita nggak keblinger dalam belajar sesuatu. Bukan hanya agama, belajar matematika, belajar ilmu dunia, kedokteran, coba kalau nggak ada guru, keblinger kan. Makanya tesisnya dokter itu untuk ahli syaraf aja itu perlu sampai 4 sampai 5 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu untuk ngambil spesialis ini. Karena nggak sembarangan, karena dia melihat, karena dia mencoba mengoperasi sesuatu yang sensitif itu syaraf. Tapi ada nggak manusia yang bisa melakukan itu? Ada, banyak, nggak sedikit. Makanya ahli syaraf, ahli bedah syaraf. Makanya ahli syaraf beda, ahli bedah syaraf beda. Makanya luar biasa. Sedikit sekali itu. Tapi bisa nggak semua manusia itu bisa melakukan itu? Tapi tetap aja kan. Setiap ujian kedokteran itu memilih siapa yang pantas tuh untuk menjadi seorang detail, seorang ahli bedah syaraf. Nah, ilmu dunia aja begitu. Gimana ilmu akhirat gitu. Nah, kita ngingkarin kewalian dan ilmu kemarifatan lah. Tidur kali itu belajar agama. Makanya dengan mengamalkan syariat itu, kalbu itu akan menjadi cahaya, dan kegelapan-kegelapan yang ditimbulkan oleh berbagai macam kemaksiatan pun itu akan Allah angkat, Allah sirnahkan. Karena setiap kemaksiatan itu merupakan dosa dan akan menambah kegelapan, sebagaimana ketaatan itu pula merupakan cahaya yang menambah terangnya kalbu. Makanya teringat anak di dalam kitab Salalim Al-Fudola itu ada ungkapan bahwa man a- man apa man man amila bisyari'ati sahula alaihi bi aunillah ad-dukhulu fi abwabil mujahadah allati hiya tariqatu wa man amila biha tawwara lahu nurul haqiqati. Yang artinya itu, barang siapa yang mengamalkan syariat dengan sungguh-sungguh, yang mana dibimbing oleh guru yang usul, masuk dalam madrasah toriko, belajar tasawuf dan perangkat agama yang lainnya, iman, ihsan, Islam. Lalu dia, barang siapa yang mengamalkan syariat, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dimudahkan memasuki pintu-pintu mujahadah, yakni mengamalkan apa, yaitu mengamalkan hiyat toriko, mengamalkan toriko.
Jadi orang yang benar-benar dia menegakkan syarat pasti dia masuk dalam thariqah. Kalau enggak berarti belum belum tegak tuh dia dalam mengamalkan syariat. Hanya ibaratnya dia seorang pengajar, ya udah ajarannya itu hanya dongeng belaka sebenarnya. Akhirnya apa? Wa man amila biha dhawharul lahu nurul haqiqah. Maka akan nampak pada dirinya cahaya hakikat. Bagaimana ungkapan Imam Al-Qushairi? Apa? Kulla syari'ati ghairu mu'adiyadah bil haqiqati fa ghairu maqbulah wa kullu haqiqati ghairu muqayyadah bisyari'ati fa ghairu mahsul. Setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat tidak akan diterima, dan setiap hakikat yang tidak diikat dengan syariat tidak akan pernah berhasil. Nah, seperti itu sahabat-sahabat langkah santri. Makanya oleh sebab itu syariat, tarekat, hakikat ini nggak bisa dipisahin. Itu seperti satu, seperti ungkapan yang Anda jelaskan kemarin. Itu seperti kelapa tuh. Ada kulit, ada daging, ada airnya. Bisa nggak kita metik kelapa, airnya aja kita ambil tanpa kelapa? Kelapanya nggak bisa. Itu semua satu ikatan. Yang mana itu semua adalah cahaya anugerah Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar diberikan kepada kita. Lalu kita dibimbing itu oleh baginda Nabi itu secara rohaniah gitu, melalui suruhannya guru-guru kita yang telah usul, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kajian kita tentang hakikat ini semoga menggugah hati kita untuk semangat, dan kita bisa lebih memahami tentang syariat hakikat tarikat. Dan semoga kajian ini menambah wawasan kita agar kita semakin cepat berlari menuju guru-guru yang kamil, syekh-syekh yang wausul, guru-guru yang marifat. Insyaallah. Akhirul kalam, semoga bila ada tutur kata yang kurang lebihnya, ada kekurangan, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kajian ini menjadi manfaat buat kita semua, dan semoga Allah meridhoi akan kita yang lakukan sekarang ini. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.